Bridge Alpha 4. Reduce the radius. Rapid fire. 咱们是来了！右边方向。 Hai guys, balik lagi bersama Super Noi Movie. Nah, kalau kemarin-kemarin kita bahas perang di seputaran Eropa, dan biar gak boring, kita sekarang geser ke daratan Asia. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film tentang perjuangan tentara Cina untuk memperbaiki dan mempertahankan sebuah jembatan sebagai satu-satunya akses yang menghubungkan mereka dengan wilayah Korea dari serangan pesawat bomber Amerika. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja, ini dia The Sacrifice. Di sebuah bukit yang dipenuhi pepohonan dan hamparan rumput ilalang di dekat sungai Gemgang, Korea Utara, terlihat ada kurang lebih 10.000 pasukan Cina sedang bersiaga menunggu komando. Dan ketika sang komandan memberi perintah dengan membawa senjata, amunisi, dan semua logistik, mereka pun bergerak untuk berperang menuju Gungsang. Di antara pasukan tersebut terlihat ada Letnan Guan Lei dan Letnan Zhang Fei sedang berbagi strategi dan posisi untuk mempersiapkan regu penembak untuk melumpuhkan serangan pesawat bomber Amerika Serikat yang akan menghancurkan jembatan. Sementara itu, pasukan Zeni sedang memperbaiki jembatan yang akan dilewati pasukan unit Jianshan. Dan setelah selesai, para prajurit pun diperintahkan untuk melintasi jembatan tersebut. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba ada dua pesawat tempur Amerika Serikat memborbardir jembatan tersebut. Dengan cepat, Guan Lei pun membidik pesawat AS tersebut dan berhasil menembak jatuh satu pesawat. Sementara satu pesawat lagi terlihat kembali ke pangkalan militernya. Karena jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses menuju pertempuran di wilayah Korea Utara, mereka pun memperbaikinya kembali. Di hari berikutnya, setelah jembatan tersebut selesai diperbaiki, para tentara Cina pun mulai menyeberang. Dan pasukan divisi ke-8 Lu Gao diminta menyeberang paling akhir. Di waktu yang sama, dua pesawat tempur Amerika Serikat pun datang kembali berpatroli mengintai mereka. Dan lalu menyerangnya hingga menyebabkan jembatan itu pun rusak kembali dan cukup parah. Dibantu pasukan divisi 8, mereka pun bahu-membahu memperbaiki kerusakannya tersebut sampai di malam hari tanpa lelah. Sementara itu, di atas bukit, regu tembak Guan Lei dan Zhang Fei selalu bersiaga dengan senapan anti pesawatnya dan selalu mengawasi langit di sekitar jembatan untuk memastikan situasinya. Selang beberapa jam kemudian, terdengar suara tiupan peluit dari atas bukit, yang berarti itu adalah sebagai tanda bahwa pesawat musuh datang dan pertempuran pun dimulai. Saling balas tembakan di antara mereka begitu sengitnya hingga menewaskan beberapa orang pasukan Cina. Dan satu pilot AS pun tertembak di waktu itu di bahu kanannya. Dan ia pun memutuskan untuk kembali ke pangkalan militer. Tiba-tiba pasukan militer Korut pun menembakkan ratusan roket ke pangkalan militer AS. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Zhang Fei pun segera berlari menuju koordinat senjata anti pesawat nomor 1 yang dipimpin oleh Guan Lei. Dan sesampainya di sana, ternyata semua pasukan sudah tewas termasuk Guan Lei.
Selain itu, jembatan yang baru selesai diperbaiki juga rusak semakin parah dan pasukan Jenny Kompi ke-8 pun segera memperbaikinya. Setelah siap untuk dilewati, para pasukan pun diperintahkan untuk bersiap-siap melanjutkan perjalanannya menuju Korea Utara. Satu persatu rombongan pasukan pun mulai menyeberangi jembatan tersebut dan pasukan pengintai mengawasi keadaan dari atas bukit. Baru saja mereka menyeberang, tiba-tiba saja pesawat Amerika Serikat datang kembali dalam misi penghancuran jembatan itu. Dan mengetahui adanya musuh, pasukan pengintai memberi kode sinyal bahaya pada pasukan Jenny dan sekaligus memerintahkan untuk mematikan penerangan jembatan itu. Sementara itu, Zhang Pei yang sudah mengetahui kedatangan musuhnya, ia terlihat sangat marah dan berniat untuk membalaskan dendam kematian rekannya Guang Lei. Situasi malam yang gelap gulita pun membuat Zhang Pei tak bisa membidik musuhnya. Lalu ia pun menyuruh pada anak buahnya untuk menyalakan perapian di sekitar mereka. Sepertinya Zhang Pei sengaja melakukan hal itu supaya mereka menjadi target lawannya. Dan pada akhirnya dia pun bisa membidik sasarannya. Pertempuran sengit dan terkesan sangat dekat itu pun terjadi di antara mereka. AS berhasil melumpuhkan regu senjata Zhang Pei dan mengebom jembatan tersebut termasuk pasukan yang berada di atas jembatan itu. Zhang Pei sendiri berhasil selamat dari maut meski terluka cukup parah. Dan dengan sisa-sisa kekuatannya, ia mengumpulkan amunisi yang berserakan lalu berjalan dengan tertatih-tatih menuju senjata anti pesawat yang kedua dan bersiap menantang duel kembali pasukan pesawat tempur Amerika Serikat. Dan sesaat situasi menjadi hening, tapi Zhang Fei yakin pilot AS tersebut akan kembali datang menyerangnya. Dan benar saja, beberapa jam kemudian dari kejauhan terdengar suara pesawat yang menghampirinya. Lalu Zhang Fei pun menembaknya dengan cara membabi buta. Dan tembakan kali ini ternyata tepat sasaran. Namun sayangnya bersamaan dengan itu, pilot Amerika Serikat ternyata telah terlebih dahulu menjatuhkan beberapa bom dan menghancurkan jembatan dan juga menewaskan sebagian dari pasukan Zenit. Menjelang tahrim, suasana di sekitar jembatan itu pun sangat hening. Yang terlihat hanya kepulan asap pekat dan mayat yang bergelimpangan. Sangat mengerikan. Tiba-tiba terlihat ada seorang prajurit muda berjalan perlahan menuju jembatan di antara mayat yang berserakan. Langkahnya terhenti ketika beberapa orang prajurit yang masih hidup mengikutinya dari belakang. Di sisi lain, di atas langit, ternyata pesawat tempur AS masih saja melakukan pengintaian. Dan ia sangat tercengang ketika melihat pemandangan yang tak biasa di sana. Ternyata pasukan Cina berdiri bahu-membahu menopang jembatan kayu tersebut agar bisa dilewati pasukannya. Dan ini adalah merupakan pengorbanan dan perjuangan yang sangat luar biasa yang mereka lakukan. Dan demi menghancurkan jembatan itu, AS pun telah mengirimkan 7 pesawat tempurnya. Prajurit Cina pun melompat dan berlari melintasi jembatan manusia itu dihujani bom pesawat tempur Amerika Serikat. Sungguh perjuangan yang sangat luar biasa. Dan pasca penyerangan itu diketahui bahwa pasukan Cina berhasil menyeberangi jembatan itu dan sampai di Kungsong 1 jam lebih cepat dari targetnya. Dan misi mereka pun ternyata telah berhasil. Dan akhirnya film ini pun selesai.
Nah, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen yang positif. Selalu dukung channel kami. Terima kasih semuanya. Wassalam.